Perkenalkan, nama saya Abram Syafiat Uda Purba dengan NIM 05071381924055. Di sini saya sedang menggali tanah yang berada di dekat tanaman pepaya, yang lebih tepatnya di dekat perakarannya. Di sini saya sedang membersihkan sersa-sersanya tadi. Sebelum kita mengambil tanahnya, kita harus membersihkan sersa-sersa tanaman yang ada di dekat tanaman tersebut. Setelah dibersihkan, kita menggali dengan kedalaman 5-10 cm. Di sini sudah lebih dari 5 cm ya teman-teman. Setelah itu kita mengambil tanah tersebut, kita masukkan ke dalam kantong plastik agar praktikum selanjutnya kita lanjutkan kembali, teman-teman. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Rizka Salsabila NIM 05071381924078 akan menjelaskan mengenai pembuatan NBA. Yang pertama, cuci daging ayam sampai bersih. Yang kedua, masukkan daging ayam ke dalam panci, lalu rebus daging ayam sampai mengeluarkan kaldu atau minyak. Halo, di sini Sofia membantu dalam pembuatan media NBA. 6 media NBA ini nantinya dari campuran agar swallow dan air rebusan daging kaldu ayam. Itu agarnya itu 1-2 saset dengan jumlah kaldu itu 250 ml, diaduk rata. Dan jika menggunakan gula itu 1 sendok teh saja. Sekian. Nama saya Delviani akan menjelaskan proses tahapan selanjutnya. Aduk campuran agar-agar dan kaldu ayam hingga rata. Jika ada bubuk agar-agar yang masih menggumpal, aduk terus hingga gumpalan bubuk agar-agar tersebut pecah dan larut dalam campuran kaldu ayam tersebut. Baiklah, saya Triwulan Marinita Bella akan melanjutkan pembuatan media NBA dengan cara kerja selanjutnya, yaitu kaldu ayam yang sudah dimasak dengan agar-agar dimasukkan ke dalam cup plastik sebanyak 6. Halo, saya Devi Ramayanti. Di sini saya akan melakukan pengayakan tanah yang berasal dari sekitar perakaran tanaman pepaya atau rhizosphere. Tujuan dari pengayakan ini adalah untuk memisahkan partikel yang ukurannya berbeda. Selanjutnya, tanah akan kita timbang seberat 1 gram. Penimbangan tanah harus benar-benar tepat seberat 1 gram. Tanah yang ditimbang nantinya akan kita homogenkan dengan air seberat 9 ml. Tanah ayakan yang masih bersisa secukupnya akan kita taruh di atas NBA atau kita taburkan di atas NBA. Baiklah, nama saya Rizky. Di sini saya sedang memasukkan air sebanyak 9 ml ke dalam 3 wadah yang telah disiapkan dan diambil dengan menggunakan suntikan. Dan setelah sesudah semuanya dimasukkan air, kemudian masukkan tanah 1 gram yang sudah ditimbang ke dalam air pada wadah pertama. Setelah memasukkan tanah, lalu aduk atau digoyang-goyangkan wadah selama 1 menit agar air dan tanah tercampur dengan rata. Kemudian, ambil 1 ml air dari wadah pertama menggunakan suntikan dan masukkan ke dalam wadah kedua. Lalu aduk lagi dan goyang-goyangkan wadah yang kedua seperti yang wadah pertama.
Setelah sudah diaduk selama 1 menit, masukkan lagi air 1 ml ke dalam wadah yang ketiga. Lalu aduk lagi agar tercampur dengan rata. Nama saya Delviani Aninda Putri akan menjelaskan proses tahapan selanjutnya. Tanah yang berasal dari perakaran tanaman pepaya yang telah dilarutkan, kemudian dimasukkan ke dalam media NBA. Proses memasukkan larutan tanah perakaran tanaman pepaya tersebut menggunakan alat suntik sebanyak 1 mili. Lalu, ratakan air larutan tersebut hingga menutupi permukaan media NBA. Lalu, ulangi dengan cara yang sama hingga media NBA ketiga. Hai, saya Sofia dengan NIM 05071381924051. Nah, di sini saya menaburkan tanah reservoir yang telah disaring dan dihaluskan sebelumnya dari tanaman pepaya. Nah, di sini 3 NBA natrium broth agar yang telah dibuat dengan kaldu air ayam dan agar yang telah padat, kemudian bisa ditaburkan halus tipis dengan tanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwan Marianita Bella akan melanjutkan pemaparan mengenai cara kerja aplikasi antagonis secara in vivo. Sebelum melakukan aplikasi, maka perlu dibuat terlebih dahulu bahan-bahannya dengan cara kerja sebagai berikut. 1. Siapkan jamur antagonis Trichoderma yang sudah didapat dari eksplorasi jamur antagonis pada bab sebelumnya. Kedua, larutkan atau campurkan jamur trichoderma dengan air sampai berubah warna menjadi hijau. Ketiga, setelah itu, siapkan larutan sebanyak 3 liter untuk 3 kali aplikasi dan masukkan ke dalam wadah. Keempat, diamkan selama 24 jam larutan yang sudah homogen. Kelima, saring larutan tersebut dan larutan siap diaplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnanisti Muklisina dari Agroekoteknologi kelas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara aplikasi jamur antagonis secara in vivo di lapangan. Adapun seperti yang kita lihat di sini ada jamur antagonis berupa trichoderma yang sudah diencerkan. Selanjutnya kita akan memasukkan jamur trichoderma ke dalam hand sprayer. Adapun yang kita butuhkan yaitu sebanyak 1 liter. Selanjutnya kita akan melakukan aplikasi jamur antagonis di lapangan. Adapun tanaman yang akan kita amati yaitu sebanyak 4 tanaman. Ini tanaman pertama, kedua, ketiga, dan itu yang keempat. Selanjutnya saya akan mengaplikasikan jamur antagonis kepada tanaman pepaya. Adapun bagian tanaman yang akan kami amati yaitu bagian daun. Selanjutnya, sahabat saya hanya komposisi dan coba kita akan lihat bergabung bersama tim siaran luar bersama tim yang akan menyiarkan dari itu silam secara langsung menangi saat buka puasa dan tanaman yang akan kita amati hanya ada 3 yang sudah kita semprot, dan tanaman yang terakhir itu akan menjadi kontrol. Dan adapun banyaknya cairan yang kita gunakan yaitu sebanyak 1 liter. Dalam pengaplikasian jamur antagonis ini kita juga harus memperhatikan